Al-hikmatu as-sab'un, hikmah yang ke-70, qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, ma basaqat aghsanu dhillin illa ala bidri tama'in. Tidak ada cabang-cabang kehinaan yang menjulang tinggi kecuali di atas benih-benih keserakahan atau ketamaan. Astagfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dan ngaji untuk memperdalam pengetahuan kita agar kita menjadi hamba Allah yang lebih bermutu, berkualitas. Malam hari ini kita sampai hikmah yang ke-70. Hati-hati menjaga diri dan menghindar dari tamak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-hikmatu as-sab'un, hikmah yang ke-70, qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, ma basaqat aghsanu dhillin illa ala bidri tama'in. Tidak ada cabang-cabang kehinaan yang menjulang tinggi kecuali di atas benih-benih keserakahan atau ketamaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau panjenengan mau ngecek di PDF yang sudah jenengan lupakan, benar gitu. Kita kan pernah bagi PDF dulu, nggih. Nah, itu ada di halaman 42. Saya tadi pagi sempat ngecek itu halamannya 42. Jadi saya Ibnu Athaillah niku dawuh ngeten iki. Singkat tapi mengena. Tidak ada cabang-cabang kehinaan. Artinya banyak cabang kehinaan manusia di hadapan Allah itu tumbuh di atas benih-benih keserakahan. Orang serakah itu menjadi penjilat. Orang serakah itu mau disuruh untuk ngelakoni yang salah. Orang yang tamak itu menghalalkan segala cara, tidak pandang itu salah maupun benar. Nuwun sewu, kalau zaman dulu orang joget-joget itu kan malu nggih. Dulu loh. Dulu niku malu. Nah, sekarang itu karena ada TikTok, maka orang joget-joget biar dapat eh iya ya, dapat gift, dapat nanti bisa di sawer ya, sawer pakai gift nanti ditukar dapat uang ya katanya. Ya. Mending lihat TikTok saya aja. Karena TikTok saya biasanya potongan dari pengajian-pengajian ini. Kula mboten joget. Nggih. Jadi kehinaan-kehinaan nggih nuwun sewu nggih sampai orang itu menjual diri, menjual tanah bukan miliknya, mengakui tanah bukan miliknya, tukaran atau kelahi sama saudaranya sendiri. Itu kan semuanya tumbuh atas dasar tamak. Tamak atau serakah. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. As-Syekh Asy-Syarqawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau berkata, ma basakot. Apa sih maksudnya ma basakot itu? Yuqalu basakotin nakhlatu baskon. Idza tolat aima tolat. Tidak ada yang menjulang tinggi
Kok diarani atau disebut dengan menjulang tinggi itu apa? Karena dikatakan basakotin nakhlatu baskon, menjulang tinggi pohon kurma. Kurma itu menjulang tinggi. Jadi kata basakot itu diambil dari kebiasaan orang Arab yang menyebut bahwasanya kurma itu menjulang tinggi. Idza tolat, idza tolat tatkala sudah panjang. Aima tolat. Artinya juga tumbuh memanjang. Matolat tidak memanjang aksonudulin. Tidak mencabang, tidak memanjang yang namanya kehinaan, cabang-cabang kehinaan illa ala bidri tomain, kecuali tumbuh atau dari benih keserakahan. Jadi kalau orang serakah maka banyak kehinaannya. Apa hubungannya dengan hikmah yang kemarin? Hikmah yang kemarin yang ke-69 itu menyampaikan bahwasanya ada orang-orang itu yang terhenti perjalanannya menuju Allah. Takorup kepada Allahnya itu terhenti. Di antara keterhentiannya itu adalah karena hatinya itu masih banyak kotorannya. Masih perlu dibersihkan lagi. Keserakahan atau ketamakan atau tomak itu adalah salah satu dari kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, hikmah ini akan memberikan argumen-argumentasi agar argumen atau pengetahuan yang sampai kepada kita itu mampu kita gunakan sebagai tentara membantu kita mengalahkan ketamaan. Sekarang setamak-tamaknya orang berhasil sugih sak pinten sih Bapak Ibu. Setamak-tamaknya orang berhasil dengan ketamaannya itu sugihnya niku sak pinten. Napa arep duwe gunung emas? Nggih. Paling nggih makame tetep sepiring. Sakake-akeh telung piring. Duwe emas sak ton napa nggih arep dipakai sedaya. Artinya memang itu pengetahuan ini akan memberikan kita argumen agar kita tidak tamak kan. Subbihatul subbiha adzullu bisyajarotin dzati aghsonin wa furu'in. Kehinaan itu disamakan dengan pohon yang memiliki cabang dan ranting. Jadi yang namanya kehinaan itu akan membuahkan cabang dan ranting. Artinya saat seseorang itu tamak, maka akan menjadi benih dari banyak kehinaan-kehinaan yang lain, sebagaimana saya sampaikan di muka tadi. Isti'aratun bil kinayah. Nah, maksudnya kehinaan yang diumpamakan sebagaimana cabang dan ranting itu adalah isti'arah bil kinayah. Apa isti'arah bil kinayah itu adalah metafora dengan kiasan. Al isti'aratu bil kinayah. Isti'arah adalah majas metafora, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti kiasan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Sugene blegedu, abang beranang. Nah, hal-hal seperti itu. Nggih kula mboten apal kathah ya sedikit. Bil kinayah sing nika enten. Mripate kaya lintang. Apa ya lintang tenan kan mboten. Rambute lali kula. Enten sing apa? Ngombak kaya wayang terus. Nggih niku metafor. Kinayah berarti kiasan atau dengan ungkapan tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa metafora tersebut disampaikan secara implisit atau melalui perumpamaan. Jadi yang namanya
kehinaan diumpamakan dengan pohon yang memiliki cabang dan ranting. Nah, cabang dan ranting durung nek disetek napa disetik. Nggih, itu malah jadi buahnya. Bahkan kalau punya bijinya dibawa burung tumbuh di tempat lain, itulah ketamaan itu akan memunculkan kehinaan yang bercabang-cabang, yang beranting-ranting seperti itu. Wal aksonu takfayyulun bakin alal haqiqatihi. Ini adalah metafor dengan kiasan wal aksonu takhayyulun, dan cabang-cabang tersebut itu adalah imajinasi atau gambaran khayal bakin alal haqiqatihi yang tetap pada hakikatnya. Au musta'arun di anwa'iz dzulli, atau dimaknai sebagai macam-macam kehinaan atau jenis-jenis kehinaan. Artinya kehinaan itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Wabasakot, kata basakot, kata menjulang itu tarsihun bakin ala hakikotihi, tetap pada hakikatnya, atau au bimakna wujidat wakasolat, atau bisa juga berarti ditemukan dan terjadi. Ini bahas kata-katanya, ini bahas maknanya. Wasyubbiha at-tama'u bin nawa, keserakahan, tomak keserakahan, wasyubbiha disamakan bin nawa dengan biji. Allati tangsya'u anha asyajaratu, yang mana dari biji itu tumbuh pohon. Fa idhofatu bidrin lahu min idhofatil musyabbahi bihi lil musyabbah. Menyandarkan kata biji, benih, kepada tomat, itu min idhofatil musyabbahi bihi lil musyabbah, yaitu penyandaran atau penambahan dari yang diserupakan kepada yang menyerupakan. Tomaun syabihun bil bidri, yaitu keserakahan itu mirip dengan biji atau benih. Al-mabdzur, yaitu sesuatu yang ditanam. Allati tangsya'u anhu asyajaratu dzatul aghsani, yang tumbuh darinya pohon dengan cabang-cabangnya. Faka'annahu yaqulu, seolah-olah Syekh Ibnu Athaillah, ia di sini kembali pada Syekh Ibnu Athaillah itu berkata, la takris bidrit tama'i fi qalbik ayakhruju minhu syajaratul dzulli wa tatasya'abu aghsanuha wa furu'uha. Jangan tanam benih keserakahan di hatimu sehingga tumbuh darinya, dari benih itu, pohon kehinaan yang bercabang-cabang. Kalau orang serakah, maka dia akan sulit menghentikan kehinaan-kehinaan yang akan dia kerjakan. Kalau dulu ada kata-kata yang sering dikatakan, kalau orang bohong itu pasti akan menuntut kebohongan berikutnya. Sama tamak niku begitu. Kalau diingat-ingat nuwun sewu Bapak Ibu, rebutan makanan itu bagi manusia wangun mboten toh. Nah, karena tamak orang itu jadi nggak malu. Orang rebutan di jalan, rebutan dapat uang dari ngamen, antara pengamen dengan pemerak manusia perak, pengamen, pengemis, terus ada yang lain lagi. Itu kan kadang-kadang tarung loh Bapak Ibu, berebut lahan.
Ngoten niku. Lah, janjane kan mboten pantes. Yang pantes untuk berkelahi karena hal seperti itu adalah hewan, gitu. Oleh karenanya kalau seseorang itu tamak, maka bisa jadi dia akan jatuh menjadi lebih rendah dari hewan. Oleh karenanya sering dikatakan bahwa manusia itu bisa jatuh sampai lebih rendah daripada hewan, balhum antol, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Itu manusia. Di zaman sekarang ini saya tidak tahu apa karena berita-berita itu cepat sampai pada kita, nyambung pada kita. Ada ibu membunuh anaknya, ada anak membunuh ibunya, macam-macam gitu perkara gitu. Maka jadilah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu bisa terperosok sampai lebih rendah derajatnya dari hewan itu memang kelihatan nyata hari-hari ini. Fayakhruju minhu syajaratul dzulli wa tatashabu aghsanuha wa furu'uha. Sehingga tumbuh darinya pohon, dari benih itu pohon kehinaan. Pohon batang kehinaan yang cabang-cabangnya bercabang lagi menjadi ranting. Walau kalau dikatakan seandainya Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Ma basaqat syajaratul dzulli lakana aula." Tidak ada pohon kehinaan yang menjulang. Di annal ladzi yattasifu bituli wa yansha'u 'anil bidri huwa aslu syajarah. Lakanal aula itu akan lebih tepat. Di annal ladzi yattasifu bituli, karena yang memiliki sifat tinggi, panjang, karena pohon jadinya tinggi. Yang sya'u dan tumbuh anil bidri dari benih, huwa aslu syajarah adalah batang pohon. Aslu syajarah niki asal niki mestinya akar dari pohon. Di sini disesuaikan, dikontekskan, disebut sebagai batang pohon. Bahwa suful aghsani bidzalika bitori kitabai. Sedangkan deskripsi penjelasan cabang-cabang dengan hal itu adalah hanya sebagai tambahan. Bahwa 10 akson ini tambahan. Niki bicara masalah huruf-huruf, kata-kata dan kalimat, letak kalimat. Saat niki maknanya yang lebih mendalam. Fatoma'u, ketamaan atau keserakahan, min a'dhamil uyub, adalah salah satu cacat terbesar. Al-qadihati fil ibadah, yang merusak ibadah. Jadi tamak itu adalah cacat terbesar yang bisa merusak ibadah. Nah, niku rentetane pripun? Kalau orang tamak, bahkan sholat ataupun agama itu dijadikan alat untuk mencapai ketamaannya. Oleh karenanya, niki pun berkali-kali disampaikan, ada yang disebut wong berilmu, orang berilmu, kemudian disebut ulama. Tetapi karena rasa tamaknya, maka dia menjadi ulama yang atau ulama yang tersesat. Menggadaikan agamanya. Bal huwa aslul jami'il afat. Bahkan yang namanya tamak itu aslu jami'il afat, adalah akar dari semua penyakit. Di annahu mahdud. Di annahu mahdu ta'alluqin bin nas. Karena keserakahan adalah bentuk ketergantungan sepenuhnya kepada manusia. Kemarin-kemarin kita sudah bahas, bahkan kalau masih ingat Bapak Ibu, di hikmah yang pertama kita itu kan tidak boleh bergantung pada nopo. Hikmah pertama. Pak niki pun 70 ya, pertama pun suwi lali. Jangan bergantung pada amal.
wah amalku wis akeh, aku bakal selamat, tidak boleh. Tapi alhamdulillah Gusti Allah sampun paring kekuatan kita menjalankan ketaatan atau ibadah. Karena yang paling kekuatan itu Allah, maka kita bergantungnya pada Allah, bukan pada amal. Dalilnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, oleh karenanya di sini juga yang namanya tama itu keserakahan adalah bentuk ketergantungan sepenuhnya pada manusia. Orang tamak itu biasanya mboten tek percaya kali takdir. Padahal takdir ini rukun iman, sanes rukun Islam, rukun iman. Orang harus percaya dengan takdir, bahkan menerimanya khairihi wa syarrihi. Nah, oleh karena itu kalau kita membersihkan ketamaan dari dalam diri kita, maka kita akan terhindar dari yang namanya mencela takdir. Wah, wis kerja gitu esuk ora oleh duit. Nah, takdire ora oleh duit pripun, Mas? Pak, kalau seperti itu apa yang dilakukan? Sudah bekerja nggak dapat uang, dievaluasi apakah kerjanya sudah sesuai dengan strategi yang dihasilkan oleh pemikiran kita, yang mana kita berpikir itu juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya bisa jadi masjid besar ini kalau nggak pakai pemikiran, kenapa pakai dengkul tok kan? Nggih pasti nggih sambil mikir. Nah, itu juga harus kita laksanakan di kehidupan kita yang tampak abstrak. Nggih. Kehidupan kita ini kan kadang-kadang sepertinya abstrak. Kalau bangunan itu kan real atau konkret nyata. Tetapi saat kita disuruh mikir, umpamanya kok saya nggak berhasil bekerja, disuruh mikir, kedisi muni bunyi takdir. Alah wis takdir, bukan begitu. Harus dipikirkan dulu. Karena mikir itu juga perintah Allah. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang datang ke masjid bawa unta, lalu untanya dibiarkan tidak diikat. Lah untamu kok nggak diikat? Tawakal. Bukan begitu, tawakal itu ya diikat yang benar. Baru kemudian bunyinya lah tawakal. Katakan engkau bertawakal. Bukan tawakal kemudian diumbar untone ya ucul tenan. Pak, saya kan sudah tawakal kepada Allah. Katanya kalau orang tawakal itu dicukupi. Ya tawakal ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka dia tercukupi. Kok untukku kok hilang? Nah, kamu tawakalnya salah. Tawakal itu enggak seperti itu. Tawakal itu ya diikat. Oh, kita biasanya mengucapkan dengan kata-kata ikhtiar kan gitu. Doa kemudian tawakal. Ya sejatinya ikhtiar, doa dan tawakal itu satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisah-pisah. Tawakal itu di akhir, di awal atau di tengah? Nah, kalau jenengan mengatakan di akhir, maka jenengan tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'annya niku bunyinya ngeten iki. Fa idza azamta fatawakkal 'alal Allah. Apabila engkau punya keinginan ingin ke mana, mau mengerjakan apa, fatawakkal Allah, maka tawakkallah kepada Allah. Pun pertanyaan saya, jenengan pada waktu doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu sesudah sampai tujuan atau baru keluar rumah? Lah nggih, niku di awal apa di akhir? Lah nggih. Pun terus to? Nggih. Maka kalau seseorang itu bisa menghindarkan dirinya dari ketamaan, maka dia bisa menghindarkan
bergantung pada manusia. Wal tajai ilaihim. Wal tijak niku ngungsi niku menumpukan harapan atau kebergantungan sepenuhnya. Wa'timadin dan bersandar alaihim kepada manusia. Wa ibadatin lahum dan ibadah kepada manusia. Ibadah kepada manusia niku pripun contoh? Wah, ono calon mertua ya jamaah. Aku ya tak jamaah. Berarti itu ibadah krono mertua. Kan boten ketok, Pak. Lah malaikat yang di sekeliling kita itu ada berapa, Bapak Ibu? Mesti boten ngertos. Saya juga tidak ngerti, tapi saya dikasih tahu di dalam kitab tafsir, namanya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, itu disampaikan berdasarkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, itu ditafsirkan, maka setiap hari kita itu kedatangan pulang pergi totalnya malaikat jumlahnya 20. Pagi datang 10 sif-sifan. Nanti sing sore nggih sif-sifan niku. Nah, yang pagi datang, yang sudah bertugas sampai malam laporan. Teng tafsir niku kula boten ngarang. Ya, nanti sore itu waktu asar. Makanya kalau bisa subuh sama asar itu jamaah kan ngoten. Jumlahnya total 20. Ini termasuk pun rokib dan atid. Loh Pak, rokib dan atid itu berarti wakeh Pak. Itu dua rokib atid itu wadah. Banyak. Saat ini Pak tentara niku sing disebut tentara ngoten mawon lho. Niku kita nyebutnya kan satu, tentara. Tapi jumlahnya kan kata. Saat ini sumber listrik ini kan PLTN atau PLTA pundi kan ngoten nggih. Nek mriki pundi nggih. Ya semua namanya listrik. Tapi enten sing dadi ngeten iki enten. Rokib Atid tapi nah ilustrasinya seperti itu. Wa fi dzalika minal madallati wal mahanati ma la mazida alaihi. Dan dalam hal itu terdapat kehinaan dan penghinaan yang tak tertandingi. Jadi saat manusia itu terkait dengan manusia, bergantung dengan manusia, bersandar kepada manusia, kemudian bahkan ibadah kepada manusia, maka itu adalah tempat dari al-madallah wal mahanna, kehinaan dan penghinaan. Sudah hina, dihina-hina. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Tangganya abot banget. Berikutnya, wasababuhu asyakku fil makdur. Mengapa kok orang seperti itu bergantung kepada manusia, tamak kepada manusia, ibadah kepada manusia, bersandar kepada manusia? Sebabnya adalah asyakku fil makdur, yaitu ragu terhadap takdir Allah. Walidzalika qala ba'duhum. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, lauki lalit tomak. Jika ditanya kepada tamak atau keserakahan, man abuka, mak tamak kah serakah sopo bapakmu. Lakola, maka tamak itu akan menjawab asyakku fil makdur, ragu terhadap takdir Allah. Walau kila, kalau kemudian ditanyakan lagi kepada tamak, mahir fatuka, jika ditanya apa pekerjaanmu, lakola, maka tamak itu menjawab iktisabul dzulli, ia akan menjawab mengumpulkan kehinaan. Jadi orang tamak ini mengumpulkan kehinaan. Walau kila, kalau kemudian ditanyakan kepada tamak lagi,
Ma goyatuka. Apa tujuanmu, tujuan akhirmu? Lakola. Tamak itu menjawab al-firman, kegagalan atau terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari ridho Allah, terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari surganya Allah. Jadi inti gagal. Fattami'u la mahalata fasiduddin. Orang yang tamak pasti agamanya rusak. Ini betul sakit ikhlas. Apa-apa dihubungkan dengan aku oleh apa? Dikongkon, Pak dikongkon. Diminta atau disuruh. Kamu pergi ke kali ya. Ngapain? Nyuci blodot. Leres nggih. Pas kurban itu namanya blodot. Nggih. Lah aku kok oleh apa nih? Pokoknya wis. Tapi nggih ngoten niku nggih dari dulu katanya Bapak Ibu, dari orang-orang yang lebih tua dari saya. Itu menungso iku ya tetep bae. Sing nyolong daging ya ono. Ngoten niku. Jadi ke zaman bahula sampai sekarang nih lho. Niku mau kayak ketagihan apa ya. Enten mawon ngoten niku. Sekali lagi fatami la makhalata fasiduddin. Orang yang tamak pasti agamanya rusak. Walidzalika takhala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an jami al-Basrah. Oleh karena itu, ini ada sebuah kisah bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu dakhala masuk ke Masjid Jami Al-Basrah, Masjid Jami Basrah. Masjid Jami Basrah niku kalau sekarang itu masjid yang ada di pinggir alun-alun itu loh Pak Bu. Makanya sebetulnya Jawa itu hampir di semua Jawa kota-kotanya niku alun-alunnya deket masjid. Itu karena niru di antaranya apa yang ada di kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu. Niku luar biasa loh Bapak Ibu. Niki nggih pernah saya ceritakan juga. Masjid Kauman itu kira-kira bangunnya pada masih kita dijajah Belanda atau sudah merdeka? Jajah Belanda. Ploso Kuning, Ploso Kuning mriko nggih. Hampir semua masjid gede-gede itu loh Pak Bu, dibangun pada waktu penjajahan Belanda. Niku kan saking pinter ya. Wong di tengah-tengah penjajahan masih bisa bangun masjid, banyak pesantren berdiri. Pinter-pinter orang-orang zaman dulu. Tur nggih tirakate kata. Nek mau ngelakoni nopo niku ditirakati. Tirakat niku nopo? Tirakat itu nyuwun kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh. Kalau sekarang orang bilangnya istighosah. Tapi istighosah menglunggu wiritan gimana api. Tapi nek zaman dulu dipasani Bapak. Wong duwe keinginan apa ke poso. Eh. Nah, satu saat sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah niku masuk ke Masjid Basra. Fawajadal qasasina yakusun dan melihat para pendongeng bercerita. Fa'aqamahum hatta ja'a ilal Hasanil Basri. Lalu ia menyuruh mereka berdiri sampai ia bertemu dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini akhirnya jadi muridnya nanti. Faqala ya fata, niku Hasan Al-Basri masih muda. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib kalau nyapa begini, ya fata, hei Cahnong, ini as'aluka an amrin. Sesungguhnya aku mau bertanya kepadamu tentang satu perkara. Fa'in ajabtani fihi abqaituka. Kalau engkau bisa menjawabku di dalam perkara itu, maka aku akan membiarkanmu bicara dalam masjid. Wa illa akmatuka kama ukimta ashabaka. Kalau tidak bisa menjawab, aku akan membuatmu berdiri kama ukimta sebagaimana aku dirikan ashabaka teman-temanmu. Sahabat Ali ini pun sering ngusiri wong tukang cerita teng masjid.
Nah, kok tukang cerita lah nanti bedanya nanti diantaranya masalah tamak niku Bapak Ibu. Wa kana qad ra'a alaihi samtan wa hadiyan. Ia melihat sahabat Ali niku melihat bahwasanya Hasan Al Basri memiliki ketenangan dan perilaku yang baik. Samtan wa hadiyan, ketenangan dan perilaku yang baik. Faqala al Hasan, maka menjawablah Hasan al Faqala. Faqala maka menjawablah Hasan Al Basri, "Sal, monggo jenengan badhe panjenengan mau tanya apa? Amma syi'ta, tanya monggo mau tanya apa saja sekehendak panjenengan." Kok jadi bahasa Jawa sih? Bertanyalah, silakan bertanya apapun pertanyaannya. Kola, kemudian bertanyalah sahabat Ali, mamil mamilakuddin, apa inti dari agama? Kola Allah waro. Hasan Al Basri menjawab, hati-hati menjaga diri atau wirai. Nah, niki hati-hati menjaga diri niku wirai niku maksudnya. Hati-hati apakah yang saya makan itu barang haram nopo mboten. Kalau saya ini mengucapkan kata-kata satu kata, umpamanya kalau orang yang dengar itu menyakiti hatinya enggak. Niku namanya hati-hati menjaga diri. Menjaga diri dari makanan haram maupun menjaga diri dari menyakiti orang lain. Gitu. Kola, nah, kola, fama fasaduddin. Tadi ditanya apa inti agama, jawabannya adalah hati-hati menjaga diri atau wirai. Kemudian sahabat Ali berkata lagi, apa yang merusak agama? Ya. Kemudian kola menjawablah Al Hasan Al Basri atau makmum. Hasan menjawab keserakahan atau ketamaan. Kola, sahabat Ali berkata, ijlis, kalau begitu duduklah. Famis luka man yutakallamu alan nas. Orang sepertimu pantas takallama yatakallam. Famis luka man yatakallamu alan nas. Orang sepertimu pantas berbicara kepada manusia. Maksudnya boleh ceramah. Kalau ada ide, ada sertifikasi penceramah, niki dalile. Niki sahabat Ali langsung ngetes orang yang mau ceramah agama, ngajar niku dites. Saya dulu pada waktu masuk ke Al-Mutadin, niku dites sama Pak Harun, diwawancarai. Pak Harun dulu yang wawancarai sama Mas Tasrif nopo nggih sing wawancarai kula pas masuk sini itu ingat saya itu. Diwawancarai, tujuanmu mau ke sini apa? Saya jawab, ndelok ilmu aku lho ngoten. Dikon ngajar kok ndelok ilmu. Nah, kula dalil malah. Man amila ilma. Nah, barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka Allah akan mewariskan ilmu kepada dia, ilmu-ilmu yang belum diketahui. Jadi saya ngajar agar Allah mewariskan ilmu-ilmu yang belum saya ketahui kan. Ya akhirnya lulus di sini sampai 4 sampai 5 tahun. Oke. Wal wara'ul ladzi yuqabilu tama'u wal wara'ul khosok. Allahu a'lam. Wirai alladzi yuqabilu tama. Wirai itu bertentangan dengan tamu. Huwa wara'ul khosok, yaitu wirai yang khusus. Wa huwa sihhatul yakin. Jadi orang yang mempunyai wirai itu adalah yang mempunyai keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu seperti apa? Saya tadi tanya. Tawakal niku di depan, di tengah, napa di belakang. Kan ngoten. Kalau berdasarkan Al-Qur'an tadi, bahwasannya yang namanya tawakal itu menyelimuti orang nang tengah tok, orang nang akhir tok, orang nang depan. Bahwasanya kita harus selalu bertawakal, memulai bertawakal, di tengah bertawakal,
di akhir juga bertawakal. Lah niku namanya sihatul yakin. Yakine bener. Kemudian nek tawakal kok sih berikhtiar apa memikirkan seperti saya tadi memikirkan mengevaluasi. Lah niku sing bener. Orang mengatakan tawakal kok terus leye-leye wae. Nek gak dikirim panganan gak maem. Oh, nek mboten gak boleh gitu. Ah, niku keyakinan yang benar. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, saya niku meneliti keliling sak Jogja. Tapi mboten keliling sak dusun-dusun, hanya ke Kemenak. Pertama saya ke Kemenak Sleman. Pak Kabid Madrasah, saya suwun untuk mengundang 40 guru madrasah aliyah. Itu juga di kota, di Bantul, di Gunung Kidul, Kulon Progo. Saya datangi dan alhamdulillah kira-kira nggih dapat sekitar 200 orang. Di antaranya 200 orang itu yang menjawab hal-hal prinsip seperti apa sih ikhlas, apa sih tawakal yang benar gitu, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan ulama-ulama, kesimpulan ulama yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Niku nggih mboten enten separuh. Pun guru loh Bapak Ibu. Kecuali kalau pas ngisi itu malas-malasan ya. Tapi kalau penelitian banyak itu kan bisa di rata-rata. Dan rata-rata masih belum benar. Oleh karena itu ngaji niku penting. Ngaji niku sangat penting untuk memahami konsep-konsep seperti itu. Seperti itu. Kalau ditanya siapa Allah, bisa jawab. Sopo ya Gusti Allah? Piye ya ana wong takok ngono aku ora mikir nek ana wong kok bakalan takok ngono. Gitu. Mengapa kamu percaya kepada Allah? Nah, ini kan kedai harusnya bisa jawab. Nek belum bisa jawab, dipelajari. Hmm. Kalau jawaban yang sederhana, siapa Allah? Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa Esa? Akad itu Esa. Esa itu satu enggak? Nah, itu juga harus dipelajari. Itu namanya sikhatul yakin. Keyakinan yang benar itu mulai kalau dari bawah itu dikatakan sebagai keraguan. Ragu menjadi zon, menjadi terus karena setelah ragu menduga, kemudian dapat dalil. Nah, dalil itu ilmu atau pengalaman semakin kuat. Maka zon ini menjadi yang namanya menjadi iktikad. Iktikad niku yakin, aku wis yakin. Tapi di atas iktikad niku masih ada namanya at-tasdiq, membenarkan. Orang membenarkan itu ya diantaranya, ngapa kok kamu percaya dengan Islam? Saya percaya dengan Islam karena Al-Quran itu membuktikan bahwa Islam itu benar. Loh, endi benere Al-Quran? Nah, bisa cerita, Al-Quran itu mengandung ayat-ayat yang mukjizat, yang berkesesuaian dengan beberapa penemuan. Di antaranya penemuannya si Edwin Hubble pada tahun 1929, yang mboten salah. Eling kula sak monten 1929 yang menemukan teropong besar itu loh, yang bisa menonton angkasa itu, kemudian menemukan bahwa alam semesta itu semakin meluas. Di ayat Al-Quran itu sudah ada. Kemudian ada juga profesor embriologi, itu juga begitu. Dia itu sudah meneliti, mengambil kesimpulan, kesimpulannya diumumkan. Orang-orang Islam berkata, nah kalau kesimpulannya seperti itu dari dulu di Al-Quran ada. Nah, profesor itu bilang gini, gak mungkin, aku orang golek kesimpulan angel banget ya.
Tentang Al-Qur'an setelah ditunjukkan memang nyata ini ada. Oh, berarti Al-Qur'an itu tidak mungkin ditulis manusia atas pikirannya, enggak mungkin. Pasti itu diberitahu oleh yang menciptakan janin dalam kandungan, ilmu embriologi itu. Ngoten Bapak Ibu. Nah, niku sudah tasdik, sudah bisa membenarkan keyakinan. Wa kamalut ta'alluqi bi rabbil alamin. Kesempurnaan bergantung itu adalah kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mengapa bergantung kepada makhluk? Wong kita punya yang buat makhluk. Makhluk kok bergantung kepada sesama makhluk? Makhluk itu harusnya bergantung kepada Khalik. Pak, gak ketok Gusti Allah. Salah. Kok salah gimana, Pak? Saya sudah berkali-kali menjelaskan. Seseorang yang bisa yakin itu kalau imannya itu penuh, keimanannya penuh, mata hatinya terbuka, maka pasti percaya. Ya, di antaranya percaya Al-Qur'an itu tadi benar, dan Al-Qur'an itu memuat hal-hal yang di antaranya seperti ini, bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin dan seterusnya. Wa wujudus sukuni ilaihi, dan adanya ketenangan, tenang bersama Allah, tenang kepada Allah. Duwe Gusti Allah bingung. Tapi jangan salah konsep tadi. Wah, aku tawakal nang Gusti Allah tapi nggak nyapo-nyapo. Loro, sakit, aku tawakal nang Gusti Allah kemudian nggak berobat. Padahal perintahnya kita harus berobat. Aku tawakal kepada Allah, nggak tahu olahraga. Padahal namanya badan itu kalau mau sehat ya harusnya olahraga. Tapi pada waktu olahraga, kita tidak boleh mengandalkan olahraga bagi kesehatan kita. Kita pada waktu sakit harus berobat, tapi jangan mengatakan bahwa obat yang menyembuhkan kita, dokter yang menyembuhkan kita. Kita makan, jelas-jelas makan, jangan bilang yang mengenyangkan itu nasi. Tapi yang membuat sembuh, yang membuat kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu makninatul qalbi bihi, dan antenge ati. Antenge ati ku bahasa Indonesia ini apa ya? Ketenangan hati kepada Allah. Wis pokoknya Allah gitu, hati itu menjadi ayem, tentrem. Allahu Akbar tapi nesu. Oh, mestine kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, nyebut asmane Gusti Allah atinya tadi tentrem, kok malah jadi nesu. Kan kewalik. Pak, bukan nesu Pak itu Pak. Ya alasannya apalah. Tapi memang ya bisa benar. Allahu Akbar itu penuh percaya diri kepada Allah. Itu boleh. Tapi Allahu Akbar. Mau wis ngene arep ngaten. Nah, memang penggerak dari hati itu yang tidak setiap orang tahu ya. Jadi sapa sing salah? Inggih mboten ngertos. Digerayai dhewe dhewe. Dilihat dirinya sendiri. La waraul ama, bukan wirai yang ama. Jadi tadi di sini, jadi kalau wirai yang berseberangan, yang membandingi dari ketamakan, itu waraul khoso. Nah sekarang akan ditegaskan la waraul ama, bukan wirai ama. Bahwa tarkus subhat. Jadi wirai yang ama itu meninggalkan subhat. Subhat itu seperti umpamanya aku nemu aqua. Aqua ini masih terbungkus rapi. Apa? Si enten segel ini. Wah, aku ngelak. Nemu. Nemu ini nang pojokan masjid. Yang siapa ya? Kan itu kan subhat.
Kecuali nek ditulis silakan ambil dan minum. Niku mboten. Nah, syubhat niku mboten jelas. Nah, ono duit kok abang. Berarti 100.000 ora dijukuk kok eman. Nek dijukuk nggih syubhat. Bahkan haram niku. Karena orang menemukan uang itu harus diumumkan dulu. Pengumuman-pengumuman sampai 3 bulan kalau nggak ada yang ngambil. Maka bagus sekali kalau di beberapa masjid itu saya tahu ada rak gitu, isinya barang ketinggalan. Nah, wa ala hadza yuqalu qiyasan ala ma qalahul musannif alaihi. Dan oleh karena itu dari dasar ini adalah kias kepada apa yang diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab ini. Ma basaqat aghsanu izin ila ala bidri warohi. Bapak Ibu, pada malam hari ini hikmah kita yang ke-70. Cekap nggih? Eh, Sebagaimana biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Nuwun sewu. Saya mengajak panjenengan doanya kita sambil fokus melihat hatinya sendiri. Oke. Melihat hati kita niku tentu mboten bisa melihat dengan mata kepala. Tapi kan kerasa ngoten. Ini mboten ngertos hati nggih jantung lah. Pun berdetak mboten? Detak mboten nih? Oh, saat ini ditutup matanya, dipandang jantungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ghfirna bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.